Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Belusna Fauzia dari kelas 10 ADP 3. Saya akan menjelaskan materi sejarah tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasca penyerahan Jepang 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo, yaitu memastikan situasi kondisi sebagaimana adanya sampai Sekutu tiba. Pada awal 1945, Sekutu memutuskan Amerika akan memusatkan perhatian ke Jepang, sedangkan Indonesia diserahkan kepada South East Asia Command (SEAC), Komando Asia Tenggara Inggris. SEAC berada di bawah Komando Letjen Lord Louis Mountbatten. Pada 29 September 1945, pasukan SEAC tiba di Jakarta. Pasukan ini bernaung di bawah bendera Afnay Island for Netherlands East Indies. Afnay dikomandoi oleh Letjen Philips Christison Inggris. Afnay dipusatkan di wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa. Sedangkan wilayah timur diserahkan kepada Australia. Berikut adalah tugas Afnay. Yang pertama, menerima penyerahan Jepang. Yang kedua, membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa. Yang ketiga, melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Yang keempat, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. Yang kelima, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan Sekutu. Kedatangan Afnay disambut hangat. Pemerintah Indonesia berharap Sekutu Afnay akan menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Ketegangan mulai terasa ketika diketahui Inggris membawa serta Nica. Nica adalah otoritas resmi semi-militer di bawah Sekutu yang ditugasi menjalankan pemerintahan sipil di Hindia Belanda pasca Jepang. Ketegangan itu berasal karena banyak pegawai Nica berkebangsaan Belanda yang sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah sipil di Indonesia. Di berbagai daerah, Nica dan Knil yang didukung Inggris melancarkan provokasi dan teror terhadap rakyat Indonesia. Untuk meredakan ketegangan, pada 1 Oktober 1945, Panglima Afnay menyatakan memperlakukan pemerintah Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Dalam kenyataannya, kedatangan tentara Sekutu di daerah-daerah selalu menimbulkan insiden. Tentara Sekutu sering menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Tindakan Sekutu yang menyimpang dari misinya memicu pertempuran di daerah-daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. Yang pertama ada pertempuran Medan Area sejak 13 Oktober 1945. Sekutu mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Mereka disambut baik. Gubernur Sumatera Utara Teuku Hasan mempersilahkan tim Recovery of Allied Prisoners of War and Internment yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang untuk mendatangi lokasi-lokasi para tahanan seperti Pulu, Rantau Parapat, Pematang, Siantar, dan Brastagi. Sekutu dan Nica kemudian mempersenjatai para bekas tawanan dan membentuk Medan Batalion Knil dengan tugas mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Insiden pertama terjadi pada 13 Oktober 1945 di Hotel Bali Medan. Setelah kejadian tersebut, Sekutu mengultimatum agar pemuda dan rakyat kota Medan menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum tersebut justru mengorbankan semangat perlawanan. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama Nica berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Usaha ini berhasil digagalkan pada hari yang sama. Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, pada Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Yang kedua, pertempuran Ambarawa sejak 26 Oktober 1945. Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan tujuan mengurusi tawanan perang dan tentara Jepang di penjara Ambarawa dan Magelang.
Nietzsche yang membonceng sekutu mempersenjatai para bekas tawanan. Konflik bersenjata pun tidak terhindarkan. Pertempuran berlanjut antara tentara sekutu dan TKR. Keduanya menyepakati sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. Sekutu akan tetap menetapkan pasukannya di Magelang untuk menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara sekutu dan masyarakat Indonesia. Setelah kesepakatan tersebut, sekutu justru menambah jumlah personel di Magelang. Pada 20 November 1945, TKR menggempur sekutu di Ambarawa. Pasukan sekutu di Magelang pun dikirim ke Ambarawa. Sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukan ke wilayah yang aman. Kehadiran Sudirman memberikan napas baru pada TKR. Merasa yakin bahwa posisi sekutu di dalam kota mulai terdesak. Pada 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman memerintahkan mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Kemenangan ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Yang ketiga, Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Jawa Timur merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini berawal dari pendaratan sekutu di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi. Kontak senjata pertama terjadi siang hari tanggal 27 Oktober 1945. Dalam kontak tersebut, para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil merebut kembali lokasi-lokasi penting yang diduduki sekutu pada 28 Oktober 1945. Pada 7 November 1945, pemimpin sekutu yang baru menulis surat kepada Gubernur Suryo. Pada intinya, Marsek mengecam penembakan Malabi serta ketidakmampuan Suryo mengendalikan rakyatnya. Tepat pukul 22 WIB, tanggal 9 November 1945, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum tersebut. Inggris menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Selama pertempuran berlangsung, Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946. Sekutu dan Nietzsche tiba di Manado. Mereka bermaksud menegakkan kembali pemerintah Belanda di kota Manado. Sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Ia juga memprakarsai petisi yang didatangi oleh 50 orang yang menyatakan bahwa rakyat seluruh Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, pertempuran di Bandung 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api disebut demikian karena pada 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumihanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah sekutu dan Nietzsche menggunakan semua fasilitas yang ada sebagai kota militer mereka. Pada malam hari tanggal 21 November 1945, TKR menyerang wilayah yang didudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Savoy Homan dan Hotel Pranger yang mereka digunakan sebagai markas. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar kota. Peristiwa ini mengilhami terciptanya lagu Halo Halo Bandung yang penciptanya masih misterius hingga kini. Baik, segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.